penjara itu kan kayak labirin ya, terutama penjara Cipinang memang dibuat sedemikian rupa sehingga setiap pojokan tuh ada penjaga. Nah, Kalaupun ada pemberontakan di sebuah bagian penjara, dia tidak dimungkinkan untuk bisa nyebar ke blok lain. Karena memang setiap penjagaannya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi cerita-cerita di film yang lari lewat terowongan, ada petanya gitu, mungkin nggak bener sih nggak Mas Wendo yang kayak gitu? susah lah. Kalau di sini susah. Larinya di sini nggak usah lewat terowongan lah. Bayar itu lari bisa. Pemirsa, kalau saya bilang sama pemirsa, pasti Anda tidak terlalu percaya kalau dulu waktu kecil saya punya cita-cita ingin jadi pesenam. Pesenam ritmik lagi. Dan saya pengen pergi ke Olimpiade seperti halnya 48 atlet Indonesia yang sekarang berangkat ke Olimpiade. Kelihatannya cita-cita saya tidak terlalu menjadi kenyataan karena sampai saat ini saya cuman olahraga angkat besi, itu pun hanya besi mikrofon. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap memberikan dukungan penuh buat seluruh atlet Indonesia yang berangkat ke Olimpiade. Dan kita berdoa semoga mereka bisa pulang dengan membawa hasil yang gemilang dan membawa nama harum nama bangsa Indonesia. Dan kita semua juga yang senang atas perjuangan mereka. Dan seperti biasa di malam minggu, langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya bawakan acara istimewa untuk Anda, Angin Malam. Oke, masih di acara Angin Malam bersama saya Huges. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu karena saya gandrung sekali pengen punya rumah sendiri, saya keliling-keliling kota, pengen lihat-lihat rumah. Tapi yang saya lihat di rumah-rumah perumahan mewah itu, yang pasti nggak kebeli sama saya, yang kelihatan itu rumah-rumah dengan pagar-pagar tinggi, jeruji-jeruji yang banyak, teralis-teralis, bahkan alarm. Dan setiap masuk dari satu gang, ada pintu gerbangnya, ada satpam yang jaga, harus lapor dulu, lewat lagi, terus sampai 4 pintu. Saya lama-lama mikir orang-orang Jakarta sekarang kaya-kaya karena bikin penjara sendiri-sendiri. Tapi ngomong-ngomong soal penjara, ada sih perasaan kalau ngedengar kata penjara tuh kayaknya gatel-gatel, terus dingin, panas dingin, dan takut, ngeri. Tapi kalau Anda pengen tahu seperti apa sih kehidupan di malam hari terutama di dalam penjara, saya akan mengajak Anda untuk bincang-bincang malam hari ini dengan tamu-tamu saya. Meskipun mereka pernah tinggal di sana tapi mereka nggak bikin saya takut sama sekali. Saya berani lihat mereka, karena mereka ramah-ramah. Oke, malam ini ada Mas Arswendo dan juga ada Mas Budiman. Nantinya nyantai sih duduknya pasti gini, ciri-ciri aktivis. Bajunya rapi, pakai kacamata. Enggak, trademarknya malah lain selama ini. Biasa aktivis gondrong, gitu kan. Justru saya ingin membongkar itu, tidak semua aktivis harus gondrong. Kenapa jadi pendek? Pertama karena saya mau nggak suka gondrong, kedua soal kacamata karena saya minus. Oh gitu, Ya. yang gondrong minder loh. Minder. Oh. Tapi bukan aktivis jadi nggak apa-apa. Oh saya penulis. Penulis. Jadi Mas sampai sekarang kayaknya kalau kayak tadi mau mulai gila lebih tegang di sini daripada pengadilan gitu. Boleh cerita nggak sih sedikit nungguin vonis kayak gitu-gitu tuh gimana sih Mas? Nungguin ya sama juga kayak nunggu biasa aja teman. Enggak, tadi soal rumah tadi menarik juga. Ya. Itu kan cuman pintu depan. Saya itu di sel, Budiman juga lah. Kalau mau ke depan tuh minimal mungkin 7 pintu. Ya, 7 pintu harus berlapis-lapis. Pintu kamar ada sendiri, pintu blok ada sendiri, pintu ini ada sendiri, pintu portir ada sendiri. Wah, mau ketemu pacarnya aja susah. Yang menarik itu kan penjara itu kan kayak labirin ya. Terutama penjara Cipinang memang dibuat sedemikian rupa sehingga setiap pojokan tuh ada penjaga. Nah. Kalaupun ada pemberontakan di sebuah bagian penjara, dia tidak dimungkinkan untuk bisa nyebar ke blok lain. Karena memang setiap penjagaannya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi cerita-cerita di film yang lari lewat terowongan, ada petanya gitu, mungkin nggak bener sih nggak Mas Wendo yang kayak gitu? Susah lah, kalau di sini susah. Larinya di sini nggak usah lewat terowongan lah. Bayar itu lari bisa. Pernah? kali gitu. Pernah nyoba nggak sih Mas Wendo? Pengen nggak waktu ada di dalam gitu? Nggak, saya dapat kesempatan. Kalau sudah tahu liku-likunya ya pura-pura berobat. Ya memang sakit, siapa yang di penjara nggak sakit? Kita bayar bisa keluar, nanti balik lagi. Daripada nanti keluar dicari-cari. Iya. Ada kesulitan bahwa
Nah, kenapa untuk misalnya kasus politik ya? Sebenarnya ada semacam kepercayaan dari petugas penjara sendiri terhadap tahanan politik. Biasanya mereka tidak akan terlalu ketat. Pernah saya di rumah sakit pada waktu saya sedang aksi mogok makan, saya keluar dari ruangan pemeriksaan di rumah sakit tanpa pengawalan, ya. Keluar bebas. Tapi kemudian kalau tahanan politik memang tidak ada pikiran untuk melarikan diri, ya. Karena lain ya. Respeknya tinggi. Respeknya tinggi berarti ada fasilitas ya mas. Kan dengar-dengar juga ada yang dapat fasilitas dong. Waktu di dalam gimana mas? Ya beberapa yang ini sih bisa, tahanan politik bisa paling tidak bertemu keluarganya, ada ruangannya sendiri. Ada ruang khusus, waktu khusus, ya. Ada waktu khusus. Kalau Ya, kalau yang enggak gimana mas? Ya enggak ya rame-rame gitu. Tahanan lain biasanya itu tahanan waktu bertemunya setengah jam dan beramai-ramai. 20 Untuk menit tahanan biasanya politik malah. 20 menit ya. Ya, 20 menit. Tahanan politik biasa 4 jam, 5 jam dan itu hanya ruang khusus tersendiri. Bayangin ngapain aja itu 4 jam itu ketemu. Enggak main catur misalnya gitu bisa. Pindah tidur nggak sih sebenarnya kalau jadi pemikiran Ugus penjaranya agak-agak enak gitu nggak mas? Apa gimana? Ada dua deh. Kondisinya Kalau dengar-dengar kita berpikir penjara itu enak, kita gila. Tapi kalau kita berpikir penjara itu nggak enak, pasti lebih gila lagi. Ya kita hidup di situ. enggak, tapi dengar-dengar kan mas ada yang WC-nya bayar lah, ada yang sewa WC gitu, ada yang kayak gitu-gitu. Ya rule di dalam penjara gitu mas. Kan Ya. the newcomers nih mas, waktu itu baru datang ada jagoannya, bisa cerita nggak sih? Selalu ada itu. Tapi yang biasa dipinjamin celana itu bukan itu. Celana itu untuk pinjaman kalau kita ketemu keluarga, gitu. Celana itu bagian sininya dilubangin gitu. Iya benar itu disewain. Tadi dulu Ugus nggak ngerti buat apa mas dilubangin. Supaya tangan itu bisa masuk ke sini. Enggak, kalau ngitung kan cuma 1, 2 sampai 10 itu ngitung sampai 11 bisa. Saya benar saya praktekkan itu saya sewa. Padahal itu dipakai yang lain-lainnya, saya bilang sama istri saya kan. Di sini caranya begitu. Ya reaksinya nggak apa-apa, reaksinya cuma kamu udah gila kali ya. Iya saya memang gila, lu mau nggak gitu. Jawabnya tetap aja enggak. Tapi mas di dalam penjara tuh bisa keren-kerenan gini nggak sih pakai baju yang layak? Ada kewajiban sebenarnya untuk memakai seragam penjara khusus. Seragam Ya. penjara. Ada biru-biru ya. Biru-biru. Hanya Yang Ini kalau biru tapi ditahanan. bukan. Ini seperti biru enggak bukan, seperti ya. ini persis ya, warnanya seperti Iya, ini ya. Udah Warna jangan seperti trauma ini. gitu Iya, dong ah. iya. Oke. Itu pakaian harus rapi atau apa ada peraturan lain misalkan boleh bawa Pakaian baju rapi, sendiri. ya, Pakaian rapi, kalau soal pakaian rapi tidak harus rapi, tapi kalau misalnya kelihatan acak-acakan bisa ditegur. Ya. Bisa ditegur ya. Itu yang kasihan bukan pakaian itu kalau ke kantor itu mesti pakai sepatu. Harus ya. Padahal tidak semuanya punya sepatu kan, Hugas. Iya. Ya kamu sepatunya banyak lah. Minimal kiri sama kanan. Iya, dua. Di sana nggak semua orang. Jadi begitu dipanggil di kantor, sama mereka pinjem temannya. Sama juga ketika ke pengadilan. Pas gitu ya. persidangan kan Nah, rata-rata persidangan putih, itu harus putih dan hitam. bajunya harus putih. Putih dan hitam. Nah, kebetulan saya Celana punya enggak. banyak baju putih. Kadang-kala ada tahanan mau sidang, Iya. saya pinjam Ini ini. satu generasi nih. Lain, Alma lain. mater. Saya lebih senior lah. Oh. Kakak kelas, lulusnya duluan. Kakak kelas. Tapi Mas waktu di dalam itu ya di dalam penjara ada nggak sih bedanya? Ugus dengar istilah soal ada LP, ada lembaga pemasyarakatan, ada rumah Tahanan. tahanan. Bedanya tuh apa sih Mas? Yang belum resmi aja itu namanya rumah tahanan tadi ya. Itu tuh yang belum vonis. Belum Yang vonis. Vonisnya belum Ngapain resmi. di rumah tahanan itu? Sama pekerjaan sama 24 jam juga. Ya kalau saya seneng sama Budiman bisa seneng banget 24 jam ketemu seharinya. Kalau saya lagi 4 ya bisa Ngomong-ngomong dibayangin. soal ya. seneng, soal seneng Mas. Agak kecil nih Ugus nanya, kan masih muda boleh nanya dong. Desire untuk having sex tuh gimana dong Mas? Kan pasti kan laki-laki lebih nggak bisa nahan ketimbang perempuan. Kalau di penjara wanita aman lah, penjaga-penjaganya banyak cowok bisa digini-gini sedikit. Yeah. Tapi kalau Coba kamu sekali-sekali ke sana gitu. Jadi ya ampun, betapa cantiknya Huges di sana itu. Woi, gairah. dia ngeles tar dulu Ugus mau Nggak, nanya bener. soal Ya, itu. betul. Karena soal scarcity, soal kelangkaan ya. Nah, ini hukum ekonomi itu. Semakin langka semakin tinggi nilainya. Dan Oke. jangan lupa. Ini yang kita bicarakan Budiman. Kamu umurnya sekarang berapa, Bud? 30. Nah, 30 kan itu kan seminggu nggak lihat spray aja dia bisa pusing. Itu bayangin tahun, 2 tahun, boy. Oke, kita bakal terusin lagi nih Mas ya, karena yang dituliskan seknya apa namanya? Seknya. belum, Ugus Tidak belum. harus, Ugus tidak harus. harus menuntut nih pemirsa di rumah. Ugus pengen tahu gimana sih orang di dalam penjara menyalurkan Nah. yang satu itu. Kalau kita yang di luar kan gampang ya toh? Gampang nggak Mas? Ya. Iya dong, ini yang di dalam yang nonton laki semua lagi sekarang. Oh, heran tumpen tamu Ugus malam ini laki semua. Oke, kita istirahat dulu Mas, minum dulu Mas biar Oke. ini bedanya di penjara sama di sini dikasih minum kalau di Dikasih sini dia minum ngobrol. Say
Zain family. Ada Iwan Zain dan Lita Zain. Dasar Ambon kalau nyanyi coba ya bikin orang bergoyang semua. Ngomong-ngomong soal goyangan, kita balik lagi ke seks yang tadi. Sekarang rupanya harus pintar-pintar mengalihkan. Apa kerjaan yang kita bisa kerjakan untuk mengalihkan yang satu itu biar kita nggak fokus ke sana, Mas? Mas Budi. Ada dua hal Diam-diam coba. Ada dua hal yang menurut saya selalu panas. Dan itu bisa menyegarkan. Terutama di malam hari seks ya. dan politik. Ah. Ya. Dan biasanya memang kehidupan politisi tidak jauh dari seks. Ya. Hanya kemudian Kok bisa bilang gitu? ya banyak kan skandal-skandal yang sekarang ini banyak muncul kan. Tetep aja kritik orang. Jika kamu nggak bisa berpolitik, Ah. atau jika kamu tidak bisa melakukan itu, berpolitik lah gitu Oh, kan. begitu. Atau kedua-duanya lakukan. Jadi Nah, kalau karena important saya- itu main politik gitu. Oh enggak, artinya gini. Kalau India nggak bisa, siapa? enggak tahu kan. Ketika artinya kita mencoba ya, misalnya keinginan itu muncul, mencoba mengalihkannya dengan kegiatan ya apa yang di penjara. Kebetulan saya bersama teman-teman ya. Ngapain biasanya? Ya, diskusi, memperbanyak kegiatan diskusi setiap malam saat pintu dalamnya ditutup, kemudian kegiatan apa saja. Dengar-dengar punya mesin tiknya dipakai apa, Mas? Oh ya, kita punya mesin tik. Ada teman penjara kasus kriminal biasa, dia meminjam mesin tik kami. Kemudian dia sering mengetik sesuatu. Rupanya nggak jelas. Dan hasil ketikannya itu dia sewakan pada yang lain. Selidik ternyata dia mengetik cerita-cerita porno. Oh, oke Cerita juga. porno dia buat, Oh, oke boleh kemudian dia juga cowok itu. sewakan dan dia mendapat uang karena itu. Wah, Jangan-jangan hebat juga. Eni Ero gitu yang Ya di semacam dalam. itu. Oh bukan. Bukan. Ya, semacam itu. Oh. Dia produktif, entah bagaimana imajinasinya dia bisa produksi Tapi itu berkali-kali. pelampiasannya dia. Kalau Mas Ya, Wendo gimana? Ya pelampiasannya biarin aja lah ya. Dengar-dengar bikin 20 buku pakai tulisan tangan daripada tangannya kemana-mana. Akhirnya Sebagian, tulis. sebagian saya ketik sebagian pakai tulisan tangan. Tapi ya namanya seks sih gimana ya, dibiarin aja lah. Mereka bisa onani, mereka bisa yang lainnya juga. Lebih baik onani lah daripada ya kasus-kasus perkosaan di dalam tuh lebih menurut Ada saya. tapi Mas emang kasus banyak. Oh banyak. iya, Banyak iya. sesama Terutama itu. itu misalnya tahanan-tahanan baru yang di bawah umur ya. Seringkali masuk kan di bawah umur kadang-kala mereka kemudian menjadi semacam piaraan ya. Ya. Piaraan siapa? Dari yang lebih Bos-bosnya senior, gitu ya. bos-bosnya Yang lebih senior. ya. Oh ya. Lu masuk Oh, sana iya. kelihatan kan, wah ini rada manis. Dan zaman rada sudah ini. cute seperti itu ya, kemudian di dekati. Berontong-berontong ini kan dia. Ya, seperti itu Tapi terjadi. tapi mudah ya Mas tergoda ya untuk yang gitu-gitu. Iya, dan mereka juga perlu perlindungan kan yang Iya. baru ini perlu perlindungan keamanan, Iya, iya. mungkin juga dari segi ekonomisnya pasti ada jual beli imbal baliknya begitu.